Perkenalkan, nama saya Lause Selin. Dan aku Yurika. Yuk, kita sebelum mulai ibadah, kita berdoa bersama-sama ya. Ikutin langsung berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari yang Engkau berikan. Kami mau memulai ibadah kami. Tuhan berkati dari awal sampai akhir. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ayo adik-adik, kita nyanyi lagu hari ini harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Masa biar lebih semangat kita ganti yuk kata-katanya. Jadi pakai apa tuh? Hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu sampai hari Minggu. Nanti slide-nya juga ada ya, nanti bantuin kita. Hari Senin, hari Selasa, harinya Tuhan. Hari Rabu, hari Kamis, harinya Tuhan. Hari Jumat, harinya Tuhan. Hari Sabtu, harinya Tuhan. Hari Minggu, semua harinya Tuhan. Adik-adik masih semangat gak nih? Pasti masih semangat dong, Lause. Oke, bagus lah. Hari ini kita akan nyanyi lagi nih lagu selanjutnya dari Terbit Matahari. Oke, yuk. Masih berdiri ya Lause ya? Masih. Dari terbit matahari sampai pada biarlah nama Tuhan dipuji. Lagi. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Sekali lagi ya. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Oke, nah sebelum kita dengar firman Tuhan, kita masih nyanyi satu lagu lagi nih Lause. Nyanyi lagu apa tuh, Lause? Kita nyanyi lagu Kasih Yesus, Indah oh Indah oh Indah. Oke. Kira-kira adik-adik yang di rumah pada bisa nggak ya Lause? Bisa dong ya. Bisa. Nah, kalau gitu adik-adik harus nyanyi dengan semangat karena kita nyanyi untuk Tuhan. Tuhan. Oke, yuk.
abis ini kita mau dengar firman Tuhan ya. Adik-adik duduk yang manis, kita dengar firman Tuhan. Shalom adik-adik semua. Selamat Hari Natal dan Tahun Baru. Setahun sudah kita lewatin. Dan mari kita isi tahun yang baru ini dengan semakin mencintai Tuhan Yesus. Semakin setia beribadah, berdoa, dan membaca Alkitab. Adik-adik, tahu nggak perkembangan komputer? Dulu waktu Lause sekolah, komputer zaman itu besar-besar. Sebelum ada laptop, sebelum pakai desktop. Ya. Jadi komputer itu segede lemari. Ada yang sampai segede satu rumah. Komputer itu dikatakan ditemukan. Mengapa tidak dikatakan menciptakan komputer? Ditemukan itu artinya bahan-bahannya sudah ada. Dengan bahan-bahan yang ada, dibuat atau dirakit menjadi sesuatu yang baru, yaitu komputer. Kalau dicipta, itu bahan-bahannya tidak ada. Jadi menjadi ada. Seperti penciptaan apa? Singa, kura-kura, ikan, bunga, dan sebagainya. Siapa yang bisa menciptakan kucing, kura-kura, singa, ikan, burung, matahari, bulan, dan bintang? Tidak ada yang bisa, bukan? Hanya Tuhan yang bisa. Sebelum kita melanjutkan cerita, mari kita berdoa dulu, minta pimpinan Roh Kudus, biar kita semua bisa mengerti apa yang Tuhan ingin kita lakukan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan sudah menjaga, memelihara kami. Sehari lewat sehari, sebulan lewat sebulan, dan sekarang kami memasuki tahun yang baru. Terima kasih atas pemeliharaan Tuhan. Terima kasih atas pimpinan dan berkat Tuhan. Sebentar kami hendak mendengarkan firman Tuhan. Ya Tuhan, kiranya Tuhan tenangkan hati dan pikiran kami, supaya kami boleh mengerti, dan kiranya kami bisa juga melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Roh Kudus, tolonglah setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, ini gambar apa? Nah, siapa yang bisa masak mie instan? Banyak adik-adik yang bisa ya. Bisa tidak cara membuat mie instan itu? Caranya ditaruh minyak dulu dalam panci. Terus dicampur bumbunya. Baru dikasih air dingin dan direbus. Gimana ya jadinya? Pasti tidak enak, bukan? Membuat mie instan, ya airnya dulu direbus. Setelah matang, baru masukkan minyak. Tunggu sebentar, terus ambil minyak. Baru masukkan bumbu-bumbunya. Nah, jadi membuat mie instan pun tidak boleh terbalik-balik urutannya. Bagaimana kalau terbalik-balik? Tentu tidak enak, bukan? Malah tidak jadi. Apalagi kalau bikin mie atau bikin kue. Wah, nggak jadi deh kuenya bisa-bisa. Nah, langsung mau cerita nih tentang 6 hari penciptaan. Tentu adik-adik semua sudah mengetahui urutannya. Kita sama-sama mengulang ya, biar adik-adik tambah hafal. Nah, hari pertama. Hari pertama Tuhan menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita. Bagaimana Allah menciptakan? Dengan hanya berfirman, maka bumi itu ada. Dengan berfirman, maka terang itu jadi. Tuhan menamai terang itu siang dan gelap itu malam. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari pertama. Hari kedua. Hari kedua, Tuhan menciptakan cakrawala, di mana memisahkan air yang ada di bawah dan air yang ada di atas. Nah, bagaimana Tuhan menciptakannya? Dengan hanya berfirman. Maka hal itu terjadi. Jadi, hari pertama apa? Terang. Bumi, langit,
Ya. Terus Tuhan memisahkan air yang di bawah dan air yang di atas, sehingga terpisah airnya. Nah, hari ketiga, bumi kan penuh dengan air, ya. Jadi hari ketiga apa? Hari ketiga Tuhan menciptakan daratan. Yang kering disebut daratan, yang berair disebut lautan. Dari daratan Tuhan menciptakan apa? Tumbuh-tumbuhan. Bagaimana Allah menciptakan? Hanya dengan berfirman, maka semuanya jadi. Nah, sekarang hari keempat. Tuhan menciptakan apa? Matahari untuk menguasai siang, dan bulan dan bintang untuk menguasai malam. Kita ulangin ya. Hari pertama apa? Hari pertama Tuhan menciptakan langit dan bumi. Lalu terang sebab bumi ini gelap gulita. Hari kedua Tuhan menciptakan air yang di bawah, memisahkan air yang di bawah dan air yang ada di atas. Nah, jadi bumi masih ada airnya. Maka hari ketiga Tuhan menciptakan daratan untuk memisahkan yang kering, yang disebut daratan, dan lautan untuk yang berair. Dan dari daratan muncul tumbuh-tumbuhan. Tuhan menciptakan segala macam jenis tumbuh-tumbuhan. Dan hari keempat Tuhan menciptakan apa? Matahari untuk menguasai siang dan bulan bintang untuk menguasai malam. Ya, hari keempat. Hari kelima Tuhan menciptakan segala jenis ikan yang di air dan burung yang bersayap yang terbang. Ya, hari kelima. Bagaimana Allah menciptakannya? Dengan hanya berfirman, maka semuanya jadi. Sekarang hari keenam. Hari keenam Tuhan menciptakan apa? Setelah hewan yang di air atau ikan dengan yang terbang disebut burung, sekarang Tuhan menciptakan hewan yang di darat. Ya, jadi hewan darat atau binatang, ya. Nah, dan manusia untuk menguasai apa yang ada di bumi ini. Tuhan menciptakan manusia menurut gambar dan rupa Allah. Bagaimana Allah menciptakan? Kalau binatang dan segala macam dengan berfirman. Tapi kalau manusia dibentuk dari tanah. Dan Allah melihat semuanya baik. Nah, adik-adik semua, jelas tidak urut-urutannya penciptaan? Ya, bagaimana jika Allah menciptakan dunia dan segala isinya terbalik-balik? Wah, jadi kacau balau, bukan? Tetapi Allah kita, Allah yang bukan hanya maha kuasa, tapi juga maha bijaksana. Semua diciptakan berurutan. Nah, adik-adik semua, dari penciptaan, pelajaran apa yang kita dapatkan? Satu, Allah kita adalah Allah yang maha kuasa. Allah yang menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada. Hanya dengan berfirman. Bedanya apa dengan Allah yang lain? Ya, Allah yang kita percaya bukan hanya Allah yang maha kuasa, tapi juga adalah Allah yang sangat mengasihi manusia. Sehingga Ia mengirimkan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, yang lahir di palungan di Bethlehem, yang kita rayakan sebagai hari Natal, dan mati di kayu salib untuk menebus dosa manusia. Supaya setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal bersama Tuhan Yesus di surga. Pelajaran yang kedua apa? Allah yang kita percaya bukan hanya Allah yang bijaksana, yang menciptakan segala sesuatu dengan teratur. Allah semuanya itu juga berjalan dengan baik, dengan sempurna. Dan sampai saat ini
Allah turut bekerja dan berkuasa dalam segala sesuatu, termasuk hidup kita. Dan pelajaran yang ketiga adalah, adik-adik, dalam semua ciptaan Allah, Allah mempunyai tujuan menciptakan semuanya, terutama bagi manusia atau untuk manusia, yaitu salah satunya untuk bersekutu dengan penciptanya. Jadi kesimpulannya apa? Dalam cerita penciptaan ini dapat kita simpulkan. Satu, Allah kita itu bagaimana? Allah yang hebat, Allah yang maha kuasa, Allah yang maha bijaksana, maha sempurna, Allah yang maha mengasihi, dan Allah yang terus bekerja, berkuasa saat ini dan untuk semuanya atas kita anak-anaknya yang Tuhan kasihi. Dan Tuhan tidak membiarkan kita sendirian menghadapi segala sesuatu. Saat kita sedih, Allah tahu. Saat kita gembira, Allah juga tahu dan ada. Saat kita ada di rumah, Allah tahu. Atau saat kita berlibur, Allah pun tahu dan ada. Dimanapun kita berada, kapanpun kita berada, sedang apapun kita, semuanya Tuhan tahu. Dan Tuhan turut bekerja. Tuhan menyertai kita. Dan kita tidak sendirian. Luar biasa bukan? Kesimpulan yang kedua. Nah, adik-adik semua, jika kita tahu bahwa Allah kita yang kita percaya adalah Allah yang maha segalanya, apa respon kita? Ya, kita dapat bersyukur. Ya, kita harus lebih mengasihi kepada Tuhan. Adik-adik semua, Allah mempunyai tujuan untuk menciptakan manusia, menciptakan kita, menciptakan Lause dan adik-adik semua. Salah satu tujuan Allah menciptakan kita adalah untuk bersekutu dengan Bapa yang di surga. Bagaimana caranya adik-adik? Ya, dengan berdoa. Bisa dengan membaca Alkitab. Kita beribadah dengan penuh cinta. Adik-adik, di tahun yang baru ini, tahun 2022, maukah adik-adik bertekad untuk lebih rajin lagi membaca Alkitabnya? Maukah adik-adik untuk bertekad lebih sungguh-sungguh berdoanya? Maukah adik-adik berjanji untuk lebih sungguh-sungguh beribadahnya? Maukah adik-adik lebih rajin belajar di sekolahnya, memberikan hasil belajarnya yang terbaik untuk orang tua kita dan untuk Tuhan? Bagaimana? Apakah adik-adik mau? Apakah adik-adik mau bertekad pada tahun ini dan berkata, Tuhan, aku mau lebih mencintai Engkau, lebih sungguh-sungguh dalam berdoa, lebih sungguh-sungguh lagi membaca Alkitab, lebih rajin beribadah dan belajar di sekolah. Apakah adik-adik mau? Siapa yang mau bertekad demikian? Mari kita berdoa. Tuhan, dengarlah tekad daripada kami semua. Kami mau di tahun yang baru ini lebih mencintai Engkau. Kami mau lebih setia mengikuti Engkau. Kami mau lebih rajin lagi beribadah, lebih rajin lagi membaca Alkitab, lebih rajin lagi berdoa. Biarlah sepanjang tahun ini kami boleh berjalan bersama-sama Engkau di dalam kehidupan kami hari lewat sehari. Terima kasih Tuhan, tolonglah ingatkan firman Tuhan ini senantiasa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, sebelum kita mengakhiri ibadah, mari kita hafalkan ayat Alkitab.
Matius pasal 22 ayat 37. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Kita hafalkan ya adik-adik, kita baca sekali lagi. Lalu kita hafalkan. Matius pasal 22 ayat 37. Tuhan Yesus jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Gampang ya? Ya. Ibadah sampai di sini. Ya. Tetap setia untuk mengikuti Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, kuis untuk minggu ini adalah jawabnya adalah dengan mengirimkan WhatsApp ke nomor 081371703315. Diulang ya, 081371703315. Dengan format jawaban adalah nama, underscore, umur, underscore, tanggal tayang, underscore, jawaban. Nah, jangan lupa ya, dikirim ya ke WhatsApp ya. Syarat dan peraturannya adalah sebagai berikut. 1. Pemenang adalah peserta yang mengikuti kuis setiap minggunya selama sebulan penuh dan memiliki jawaban yang benar. 2. Pengumuman pemenang akan disampaikan melalui WhatsApp dan akan ditampilkan pada tayangan minggu pertama bulan berikutnya. 3. Keputusan juri tidak dapat diganggu gugat. Nah, adik-adik, selamat mengikuti kuis ini ya. Tuhan Yesus memberkati. Oke, setelah mendengarkan firman Tuhan, adik-adik yuk kita nyanyi satu lagu yuk. Yuk, lagu apa nih Lasa? Yesus pokok dan kitalah carangnya. Oke, yang semangat ya. Pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya.
kita menyanyikan satu lagu, mari kita berdoa. Oke. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Untuk kebaktian pada sekolah minggu hari ini, untuk kebaktian pada sekolah minggu hari ini. kita udah bisa mendengarkan firman Tuhan dengan baik Kami sudah bisa mendengarkan firman Tuhan dengan baik dan akan melakukan dan aku melakukan hari-hari selanjutnya hari-hari selanjutnya dengan baik. dengan baik. Tuhan, Tuhan, berkatilah berkatilah sekolah, sekolah, belajar, belajar, dan kegiatan-kegiatan kami. dan kegiatan-kegiatan kami. Terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan telah melindungi telah melindungi dan menjaga dan menjaga hari-hari kami. hari-hari kami. Dalam nama Tuhan Yesus, Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa kami berdoa dan mengucap syukur. dan mengucap syukur. Amin. Amin. Oke. Sekolah minggu kita hari ini udah selesai loh. Iya, udah berakhir. Nah, adik-adik jangan lupa untuk sekolah minggu lagi minggu depan ya. Sehat selalu, Tuhan Yesus memberkati. Dadah.